Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari rangkuman ketiga artikel yang membahas tentang pemantauan hama pada tanaman dan teknik PHT. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Rosalia Asametan. Yang kedua, saya sendiri, Roswita Baukerai. Yang ketiga, Robinson Nomlene. Dan yang keempat, Ronaldo Banik. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman saya, Rosalia Asametan, untuk mempresentasikan bagian pertama dari materi ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Teknik pengendalian hama terpadu. Teknik pengendalian hama terpadu pada tanaman berdasarkan tingkat keparahan serangga pada tanaman. 1. Keanekaragaman parasitoid pada tanaman kedelai. Hama menjadi kendala dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, bahkan sampai menggagalkan panen petani. Jika populasi hama terlalu tinggi, maka penurunan hasil produksi semakin tinggi. Salah satu komoditas pangan di Indonesia yang mengalami penurunan produksi yaitu kedelai. Kebutuhan kedelai di Indonesia semakin meningkat, tetapi produksinya akan mengalami penurunan. Faktor penyebabnya adalah serangga, hama pada tanaman, sehingga mengurangi jumlah lahan produksi. Hama utama pada kedelai antara lain lalat bibit, Ophimia phaseoli, ulat gerayak, Spodoptera litura, ulat pemakan polong, Helicoverpa armigera, hama penghisap polong, Rhiptortus linearis, dan penggerek polong, Etiella cincinella. Strategi pengendalian hama cukup beragam. Beberapa teknik pengendalian di kebun kedelai. Strategi pengendalian hama cukup beragam terpadu. Berbagai petani mengaplikasikan. Diperlukan informasi dasar mengendali keberagaman hama dan musuh alaminya, sehingga aplikasi pengendalian yang dipilih efektif dan efisien. Musuh alam meliputi serangga predator dan serangga parasitoid. Parasitoid merupakan spesies kuncil di suatu ekosistem karena bersifat spesifik terhadap jenis diangnya. Selain itu, dilihat juga jumlah individu dan jumlah spesies parasitoid di setiap minggunya. 2. Hama penggerek tebu dan perkembangan teknik pengendaliannya. Tebu sering dihadang oleh hama. Hama pada tanaman tebu menyebabkan hilangnya sekitar 10% produksi gula. Pada tanaman tebu, hama yang dianggap paling penting adalah penggerek pucuk dan 3 jenis penggerek batang. Sampai saat ini telah diperoleh teknologi pengendalian untuk mengurangi produksi hama penggerek. Teknologi pengendalian hama yang digunakan berdasarkan pada pengembangan tanaman tebu di lahan sawah. Identifikasi hama pada tanaman padi. Ozira sativa. Tanaman padi adalah bahan makanan, produksi yang harus tersedia dan tidak dapat diganti. Hama merupakan faktor pembatas produksi tanaman padi. Hama tanaman padi diperoleh dari ordo Homoptera jenis wereng sebesar
25.000 48,4. Kemudian Ordo Lepidoptera, jenis penggerak batang padi dengan gejala sundep dan beluk sebesar 16.532,9. Diikuti Ordo Hemiptera, Diptesa dan Orthoptera. Mengendalikan hama tanaman padi, Orchira sativa. Sebagai teknik pengendalian hama terpadu dalam mengendalikan hama tanaman padi, Orchira sativa, sebagian pengendalian hama terpadu yang menunjukkan perilaku terbaik adalah pengendalian yang menggunakan feromon sebagai penolak pada perilaku ekstrak bunga tembelek ayam yang memiliki jumlah populasi yang tertangkap 110 serangga. Sedangkan sebagai feronom penarik terdapat pada ekstra berbagai tanaman padi yang muda, yaitu 625 serangga. Kemudian diikuti Tratem, ekstra bunga krisan, lavender, dan batang tanaman padi. Jenis hama pada yang banyak terdapat adalah Ordo Homoptera, yaitu 814, diikuti dengan Ordo Hepiptera yaitu 565, Diptera 299, dan Lepidoptera sebanyak 89. Teknik budidaya tanaman. Perilaku pertama yaitu media tanam M yang terjadi dari 4 arah, dan perilaku kedua yaitu frekuensi penyiraman P yang terjadi dari 3 arah. Hasil dari kombinasi kedua yang dihasilkan 12 percobaan kembali 36. Pertumbuhan tanaman diamati berupa tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, kokohnya batang, dan berat barangsa kering tanaman. Prospek dan tantangan usaha tembakau medura. Tembakau memiliki peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti negara berupa penerimaan pajak dan penerimaan devisa, penyerapan tanaman, penyerapan tenaga kerja, pendapatan petani, buruh, dan pedagang, serta pendapatan. Namun di sisi lain, dengan dilihat kesehatan, pengembangan, dan pandangan, tembakau mulai mendapat penentangan yang disahkan melalui regulasi. Hal ini berdampak pada kelangsungan usaha tembakau yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani. Selain itu, petani tembakau menghadapi masalah sistem pemasaran produksi dan posisi tawar. Alternatif pemecahannya adalah pengurangan luas areal yang ditanam, penggantian tanaman, budidaya tembakau rendah nikotin, diversifikasi produksi turunan. 7. Pemanfaatan mikorrhiza untuk penanggulangan lahan kritis. Dalam rangka rehabilitas lahan-lahan kritis yang luasnya semakin besar di Indonesia serta meningkatkan produktivitasnya untuk memperluas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan upaya pelestarian alam, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat memodifikasikan lingkungan tumbuh tanaman. Lahan kritis memiliki kondisi lingkungan yang sangat beragam, tergantung pada penyebab kesuburan lahan. Secara umum, dikatakan bahwa kondisi lahan kritis menyebabkan tanaman tidak mendapat cukup udara dan unsur hara. Kondisi fisik tanaman yang tidak mendukung akar berkembang dan proses infiltrasi air hujan, kemudian garam yang tinggi akibat akumulasi garam sekunder atau intrusi air laut yang menyebabkan plasmolisis, atau tanaman kecenderungan oleh unsur toksik yang tinggi.
Pemanfaatkan mikorizа, suatu bentuk asosiasi cendawan dan dengan akar tanaman tingkat tinggi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan produktivitas lahan kritis. Karakteristik asosiasi mikorizа ini memungkinkan tanaman untuk memperoleh air dan hara dalam kondisi lingkungan yang kering dan miskin unsur hara, perlindungan dari patogen akar dan tidak langsung melalui perbaikan struktur tanah. Hal ini dimungkinkan karena mikorizа memiliki jaringan hipe eksternal yang luas dan diameter yang lebih kecil dari bulu-bulu akar. Enzim fosfatase dan sekresi hipe serta terbentuknya mental hipa yang melindungi akar secara fisik. Pemanfaatan jenis isola cendawan mikorizа harus disesuaikan dengan tanaman inangnya, karena seringkali cendawan terlalu hanya dapat membentuk mikorizа tanaman inang tertentu pula. Pada tanaman yang terancam logam berat dan senyawa polisilik aromatik dan limbah industri, mikorizа dapat melindungi tanaman inang dari efek meracun unsur tersebut melalui mekanisme filtrasi, kompleksasi dan akumulasi unsur tersebut pada hipa cendawan dan mencegahnya masuk ke sel tanaman inang. Sumber inokulum yang berasal dari lahan yang tercemar memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan inokulum dari lahan yang tidak tercemar. 8. Revitalisasi kesehatan ekosistem terhadap kritis dan memanfaatkan pupuk biologi mikorizа dalam pengembangan ekologi pertanian di Indonesia. Hara pH rendah, banyak organisme tanah rendah, erosi parah, toksisitas tinggi, keanekaragaman hayati rendah, meningkatkan luas lahan bekas tambang dan kritis. Ekosistem tanah di Indonesia dalam kondisi sangat sakit. Ekstensifikasi pertanian yang berbasis pada penggunaan pupuk anorganik dan berbagai bahan kimia semakin meningkat sehingga kesehatan ekosistem semakin kritis. 9. Pendapatan usaha wortel. Wortel merupakan sayuran umbi yang digunakan sebagai bahan makanan obat-obatan, kosmetik, dan menjadi salah satu komoditas tanaman hortikultura ekspor. Pendapatan usaha wortel adalah sebanyak 500.957.922 hektar per MT. Total biaya sebesar 23.224 MT. Total biaya sebesar 23.224.856,40 hektar per MT dan penerimaan sebesar 28.755.813,9 hektar per MT dan RC ratio adalah sebesar 1,27, yang berarti usaha wortel 10. Morfologi dan fisiologi tanaman padi. Fisiologi tanaman padi adalah ilmu yang mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, organ tanaman, pembentukan dan pertumbuhan bunga, gabah dan melai, proses pemasakan gabah dan sebagainya. Oleh karena jalannya proses dipengaruhi oleh bentuk organ tanaman seperti sudut daun, kanopi atau tujuk tanaman, besar batang dan sebagainya. Baik, pokok bahasan kedua yaitu pemantauan hama. Kegiatan monitoring perlu dilakukan baik pada lahan pertanian maupun pasca panen. Dalam hal ini cara penyimpanan hasil panen.
Tujuan utama dari kegiatan monitoring ini agar mempermudah petani untuk melakukan pengendalian hama, baik pada lahan pertanian maupun pada kegiatan pasca panen. Nah, pada artikel kali ini, artikel 2 maksudnya, yang pertama membahas tentang memantau populasi serangga hama dalam penyimpanan biji-bijian. Yang artinya bagian pertama artikel ini membahas tentang kegiatan monitoring atau pemantauan hama pada pasca panen. Baik, dalam pemasaran biji-bijian, sampel biji-bijian diperiksa secara sistematis untuk mendeteksi keberadaan serangga hidup. Dalam pengiriman biji-bijian di pasar, ketiadaan investasi menjadi hal penting. Metode standar pengambilan sampel dan pengayaan adalah yang paling banyak digunakan saat ini dalam perdagangan domestik dan internasional. Pendekatan deteksi serangga dari sampel biji-bijian memiliki akurasi yang lemah untuk mendeteksi tingkat kepadatan serangga yang rendah dalam biji-bijian, curah dan tidak memadai untuk pemantauan populasi hama serangga. Biji-bijian dalam konteks PHT. Teknologi saat ini dikembangkan selama dekade terakhir untuk deteksi serangga dalam curah biji-bijian pada tingkat kepadatan yang sangat rendah disajikan. Hal ini bertujuan untuk memprediksi tingkat risiko penurunan kualitas yang signifikan dan kerugian ekonomi akibat serangan serangga. Perangkat inovatif seperti probe elektronik dan akustik berhasil dikembangkan untuk deteksi dini keberadaan serangga dan pemantauan real-time aktivitas serangga dan penyebaran dalam butiran besar. Pemantauan kondisi serangga dalam biji-bijian dapat dikembangkan dalam basis pengetahuan DSS untuk prediksi periode penyimpanan aman yang tersisa sebelum mencapai EIL, yaitu resiko kerusakan kualitatif gabah oleh hama serangga. Yang kedua, pemantauan populasi hama elemen penting dari pengelolaan hama terpadu tanaman lapangan. Beberapa hama tanaman ladang yang penting secara ekonomi dan beberapa hama khusus pada bit gula di tanah Chernozem di timur laut Bulgaria. Nah, pemantauan yang kedua ini lebih ditujukan kepada pemantauan hama pada tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang kita tahu bahwa tanaman-tanaman tersebut sangat membantu para petani dalam meningkatkan perekonomiannya, sehingga pemantauan yang secara rutin perlu dilakukan pada tanaman-tanaman tersebut agar para petani atau yang membudidayakan tanaman tertentu tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, menggunakan sistem pemantauan otomatis untuk mengungkap dinamika populasi hama di lahan pertanian. Memahami dinamika populasi merupakan bagian penting dari program pengelolaan hama. Tetapi, pemeriksaan populasi hama di lapangan menghadapi banyak kesulitan logistik. Hasil karakteristik ekologi hama yang berguna yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan strategi pengendalian hama belum ditemukan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sistem pemantauan hama otomatis untuk mempelajari populasi lalat buah oriental dan mengungkapkan dinamika populasinya yang menarik di lapangan. Sistem secara otomatis menghitung jumlah lalat yang ditangkap. Jadi pemantauan lalat buah pada tanaman dilakukan dengan menggunakan teknologi pertanian, di mana sistem teknologi tersebut dapat secara otomatis menghitung jumlah lalat buah yang tertangkap. Yang keempat, pemantauan status kesehatan populasi hama sebagai kontribusi
terhadap penetapan ambang ekonomi. Pengetahuan tentang dinamika populasi hama diperlukan untuk menilai kelimpahan hama di masa depan, kerugian yang diharapkan, dan ambang ekonomi. Kematian hama yang disebabkan oleh penyakit dapat sangat mempengaruhi perkembangannya dan penilaian yang berharga, karena itu hanya dapat didasarkan pada individu yang sehat. Contoh, pemantauan status kesehatan biasanya diambil dari hutan dan dari serangga yang berkembang lambat dan memungkinkan penilaian episootik sebelum instar akhir yang merusak tercapai. Misalnya ulat, lalat gergaji. Di bidang pertanian, kecenderungan mengurangi rotasi tanaman meningkatkan kelanggengan kekuatan regulatif dan akibatnya menguntungkan. Ini memungkinkan prediksi yang lebih tepat tentang perkembangan episootik. Yang kelima, pemantauan dan perkiraan hama. Pemantauan hama adalah langkah pertama yang mendasar dalam menciptakan program pengendalian hama terpadu atau PHT yang tepat. Hama dipantau melalui berbagai alat pemantauan seperti perangkap feromon, perangkap cahaya, perangkap lengket berwarna, dan perangkap hisap. Data penangkapan perangkap memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, studi ekologi. Yang kedua, pelacakan migrasi serangga. Yang ketiga, waktu kedatangan OPT ke dalam agroekosistem. Yang keempat, memulai pemeriksaan lapangan dan prosedur pengambilan sampel. Yang kelima, waktu aplikasi pestisida. Yang keenam, tanggal mulai atau biofix untuk model fenologi. Yang ketujuh, prediksi generasi selanjutnya berdasarkan ukuran generasi sebelumnya. Mulai atau biofix untuk model fenologi oleh Kuntuson dan Muge 2010. Pada bagian 7, prediksi generasi selanjutnya berdasarkan ukuran generasi sebelumnya. Saudisik dan Furlong 2005. Perkiraan hama merupakan komponen penting dari strategi PHT. Peringatan dini dan perkiraan berdasarkan metode biofisik memberikan waktu untuk mengelola serangan hama yang akan datang, dan dengan demikian dapat meminimalkan kehilangan hasil panen, mengoptimalkan pengendalian hama, dapat mengurangi biaya budidaya. Informasi cuaca yang berlaku dan diantisipasi dapat membantu dalam perencanaan panen dan penjadwalan penyemprotan dan operasi pertanian untuk memaksimalkan hasil panen dan pengambilan. Model komputer telah dikembangkan untuk mendukung berbagai aspek manajemen tanaman pada umumnya dan perlindungan tanaman pada khususnya, dan banyak digunakan di negara maju. Sistem pendukung keputusan mengintegrasikan ujung depan yang ramah penggunaan ke model, basis pengetahuan, sistem pakar, dan teknologi basis data yang seringkali kompleks. Sistem pendukung keputusan telah muncul sebagai alat penting untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi berbasis sains dan penggunaan akhir yang membuat keputusan manajemen sehari-hari. Yang keenam, pemantauan jangka panjang Tribolium castaneum di 2 pabrik tepung, pola musiman dan dampak fumigasi. Data dari program perangkap feromon Tribolium castaneum atau Herbes jangka panjang di 2 pabrik tepung digunakan untuk mengevaluasi dampak fumigasi struktural N sama dengan 23 pada populasi hama. Rata-rata jumlah kumbang per perangkap dan proporsi perangkap dengan tangkapan meningkat dari 52,7 sampai 8,2 dan 24,8 sampai 4,7% dari satu periode pemantauan ke periode berikutnya, tetapi menurun masing-masing sebesar 84,6 sampai 4,6 dan 71,0 sampai 5,1%.
ketika fumigasi terjadi antar periode. Pabrik berfluktuasi dengan musim. Hubungan antara suhu di dalam dan di luar dapat dijelaskan dengan baik oleh persamaan eksponensial dengan parameter A sama dengan 20,43, B sama dengan 2,25, dan C sama dengan 15,24, dengan R2 sama dengan 0,6983, yaitu 94% dari R2 maksimum yang dapat diperoleh. Meskipun suhu luar berbeda antara fumigasi musim semi dan musim gugur, suhu di dalam dan pengurangan penangkapan kumbang tidak dipengaruhi oleh musim. Yang ketujuh, pemantauan hama untuk membantu penggunaan insektisida. Pemantauan yang cermat terhadap populasi hama diperlukan untuk menentukan kebutuhan dan waktu yang tepat aplikasi pestisida untuk memastikan pengendalian yang efisien dengan limbah minimum dan pencemaran lingkungan. Penggunaan perangkap fisik dan penarik untuk pemantauan jangka pendek pada basis regional dan lokal dipertimbangkan. Yang kedelapan, pemantauan jangka panjang populasi Tribolium castaneum di 2 pabrik tepung rebound setelah fumigasi. Fumigasi struktural dari pabrik pengolahan makanan untuk mengelola serangga produk yang disimpan setelah menjadi komponen utama dari program pengendalian hama. Pola Tribolium castaneum atau Herbes rebound dievaluasi setelah 21 fumigasi di 2 pabrik tepung. Pemantauan jangka panjang populasi Tribolium castaneum di 2 pabrik tepung rebound setelah fumigasi. Yang pertama, James F. Campbell, Michael D. Towes, Frank A. Arthur, Richard T. Arbogast. Yang kedua, Jurnal Entomologi Ekonomi 103 (3) 1002-1011 Fumigasi struktural dari pabrik pengolahan makanan untuk mengelola serangga produk yang disimpan setelah menjadi komponen utama dari program pengendalian hama, tetapi informasi yang terbatas tentang kemanjuran lapangan tersedia. Kemanjuran berdasarkan data perangkap feromon terdiri dari pengurangan awal dalam penangkapan setelah perawatan dan rebound dalam penangkapan perangkap dari waktu ke waktu. Pola Tribolium castaneum rebound dievaluasi setelah 21 fumigasi di 2 pabrik tepung. Rebound dalam jumlah rata-rata kumbang yang ditangkap dan kemungkinan perangkap menangkap 1 atau lebih kumbang dievaluasi. Rebound ke ambang batas berarti penangkapan kumbang 2,5 kumbang per perangkap per periode 2 minggu membutuhkan waktu 174 sampai 33 hari dan rebound membutuhkan waktu lebih lama setelah musim gugur, yaitu kisaran 248 sampai 50 hari pada fumigasi musim semi, dari 104 sampai 21 hari. Rebound dengan probabilitas ambang tangkap 0,50 adalah 120 lebih kurang 21 hari, tetapi tidak ada pengaruh musim yang signifikan. Peningkatan praktik pengendalian hama terpadu atau PHT di salah satu pabrik dikaitkan dengan peningkatan waktu untuk mencapai ambang batas penangkapan kumbang rata-rata 49 lebih kurang 15 hari sebelum dan 246 lebih kurang 71 hari setelahnya, tetapi tidak tepat waktu untuk mencapai probabilitas penangkapan ambang batas (38 lebih kurang 14 hari sebelum dan 165 lebih kurang 46 hari setelahnya. Ada korelasi negatif antara jumlah yang ditangkap setelah fumigasi dan waktu untuk rebound ke ambang batas.
Setelah peningkatan PHT, terjadi penurunan jumlah kumbang per perangkap yang signifikan segera setelah pengasapan. 9. Memantau perangkap serangga hama dengan menggunakan teknologi sensor gambar berdaya rendah. Pemantauan populasi serangga hama saat ini menjadi isu utama dalam perlindungan pertanian dan kehutanan. Manusia biasanya harus melakukan survei berkala terhadap perangkap yang disebarluaskan di lapangan. Ini adalah aktivitas yang memakan tenaga, waktu, dan biaya, khususnya untuk perkebunan besar atau kawasan hutan yang luas. Sistem pemantauan otonom berdasarkan sensor gambar berbiaya rendah yang mampu menangkap dan mengirim gambar isi perangkap ke stasiun kendali jarak jauh dengan periodisitas yang diminta oleh aplikasi perangkap. Sistem pemantauan ini akan dapat mencakup area yang luas dengan konsumsi energi yang sangat rendah. Yang ke-10, pemeriksaan ekonomi dari sistem produksi manajemen hama terpadu dengan kontras antara EV dan analisis dominansi stokastik. Ekonom pertanian telah lama mengakui populasi hama sebagai sumber daya milik bersama, dan dengan demikian pengendalian hama melalui aplikasi pestisida kimia melibatkan pertukaran antara peningkatan hasil panen dan penurunan kualitas lingkungan sebagian. PHT melibatkan pemantauan populasi hama untuk memanfaatkan interaksi biologis yang menguntungkan, pola cuaca terhadap pertumbuhan tanaman, dan musuh biologis alami hama merupakan beberapa faktor yang termasuk dalam PHT. Tambahan, ahli entomologi telah memperluas konsep pengendalian terpadu untuk memasukkan aplikasi pestisida selektif daripada non-selektif yang diterapkan hanya ketika populasi hama melebihi tingkat ambang ekonomi. Dalam analisis ekonomi PHT sebelumnya, hal menyimpulkan bahwa keuntungan utama PHT adalah yang pertama, pengurangan substansial dalam penggunaan pestisida secara keseluruhan. Yang kedua, tidak ada pengurangan keuntungan yang signifikan. Yang ketiga, tidak ada kehilangan hasil yang signifikan. Yang keempat, pengurangan biaya pengelolaan hama secara keseluruhan. Dan yang kelima, pengurangan risiko bagi produsen. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih.